itu biarkan tumbuh seiring dengan kedewasaan spiritual Anda. Ya. Nah, kalau Anda memang hidup di lingkungan yang menuntut Anda untuk melakukan ritual, ya lakukan sajalah. Gak usah melawan dengan frontal. Lakukan dengan penuh kesadaran. Lakukan itu sebagai sebuah kultivasi, bukan karena Anda takut disiksa, bukan karena Anda takut nggak dapat pahala. Ya, misalnya Anda sholat, ya lakukan itu dengan penuh kesadaran pada setiap gerakannya. Anda sadari setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Ya. Anda betul-betul zikir nafas di dalam sholat Anda. Nah, begitulah, ya. Nah, kalau Anda sudah tidak melakukan itu juga nggak masalah, yang penting hening, ya. Nah, kayak Mbak Nadia ini ya, kalau buat saya Anda mulai waras, tapi belum waras sepenuhnya ya. Tapi sudah mulai bergerak maju, gitu ya. Karena Anda sudah mulai tidak lagi hanya mengikuti apa kata orang, sudah mulai berani punya sikap sendiri, itu bagus. Tapi untuk mencapai keselamatan tidak hanya cukup hal seperti itu. Perjalanan Anda masih panjang, ya. Perjuangannya masih banyak harus dilakukan. Oke? Saat kita masuk ke dalam keheningan, saat belajar spiritual sejati, kita tahu bahwa Tuhan itu bukan sosok menjauh di sana yang butuh disembah. Enggak sama sekali. Dia bertahta di relung hati kita sebagai diri sejati. Dia tak pernah terpisahkan sebagai realitas yang meliputi diri kita dengan kasih-Nya. Dia adalah kecerdasan tertinggi di jagat raya, ya. Yang harus kita lakukan adalah sadar penuh akan keberadaannya. Yang harus kita lakukan adalah setia kepada tuntunannya yang muncul dari relung hati. Inilah gunanya keheningan, ya. Saya pernah dengar unen-unen kuno bahwa Gusti itu tidak tidur. Gusti itu ya tidak makan. Maka kalau pengen deket Gusti ya harus mengurangi tidur. Emang Gustinya di mana, saudara? Di dalam hati kita ini bertahta Gusti sebagai diri sejati. Dekat tuh maksudnya apa? Emangnya kita jauh? Ya, dia nggak kemana-mana. Yang dibutuhkan oleh kita supaya menyadari Gusti yang bertahta di relung hati adalah hening sadari penuh keberadaan Gusti lewat aliran nafas kita. Nah, ya, dan itu tidak mesti dengan tidak makan. Kalau Gusti jelas gak punya badan kayak begini, ini badan manifestasi dari alam semestanya, tapi Tuhan kan tidak punya badan kayak begini. Ini punya Dia, tapi kan maksudnya Tuhan tuh bukan sosok yang punya badan gitu loh. Ya jelas gak butuh makan, lah gimana sih? Tapi Anda itu butuh makan, ya makan secukupnya. Bandinginnya dengan malaikat aja lah ya. Kadang-kadang orang kan suka bandingin dengan yang nggak pas ya. Kalau Anda jadi malaikat atau jadi dewa-dewi suatu saat nanti, gitu ya. Ketika Anda memang jiwanya mengalami pencerahan, terus di alam kehidupan berikutnya Anda menjadi malaikat dan menjadi dewa-dewi. Ya. Jelas nanti Anda tidak akan makan gado-gado lagi. Ya. Jelas Anda tidak akan makan tengkleng lagi. Jelas juga Anda tidak akan pernah tidur seperti manusia yang punya badan fisik ini. Ya. Jelas juga tidak akan Anda bercinta sebagai manusia yang masih punya alatnya. Itu jelas gitu. Karena sudah beda. Mereka tidak punya badan fisik, mereka itu hanya jiwa dengan tubuh cahaya yang itu punya kebutuhan berbeda dengan manusia gitu. Nah, selama Anda menjadi manusia, ya Anda makan pada waktunya Anda lapar, karena lapar itu sinyal Tuhan supaya Anda makan. Sekali lagi ya, kalau Anda lapar itu berarti sinyal Tuhan supaya Anda makan. Manganole, maksudnya begitu. Ya. Bahasa tubuhnya lapar. Yang ngantuk kui arane Gusti kayak ngomong karo sampean turuwo. Ngantuk itu tanda Tuhan supaya Anda istirahat gitu loh, bukan untuk mendekati Tuhan malah Anda ngantuk ditahan-tahan supaya nggak tidur. Gimana sih, maksa? Ya. Aduh. Saya sih belum pernah menemukan kok orang-orang yang rajin-rajin kayak begitu tuh yang tercerahkan, nggak ada tuh. Karena nggak natural, maksa gitu ya. Karena hidupnya pakai ilusi. Aduh, ampun dah. Oke, jelas ya. Makanya di ajaran saya nggak adalah harus begini begitu, harus Anda nahan lapar, enggak. Pokoknya kalau Anda lapar, makan secukupnya. Makan yang sepatutnya sesuai dengan kebutuhan badan Anda. Anda ngantuk, tidur. Ya. Yang saya tidak ajarkan adalah tidur 24 jam sehari. Itu tidak saya ajarkan. Ya. Ada yang begitu, nggak ada kan? Ya. Yang saya ajarkan adalah tidur pada waktunya, kemudian melek
heninglah sepanjang waktu bekerja untuk membangun kehidupan yang harmoni. Hamemayu hayoning bawono. Ya, oke. Coba Anda bayangkan secara logis saja ya. Kalau Anda coba untuk tidak tidur ya, dikuat-kuatin meleknya, akhirnya Anda loyo, lemes. Ya, hidup kayak begituan apaan? Ya, Anda malah nggak kerja. Mestinya nyari duit, Anda malah nggak nyari duit. Apa yang mau dibanggakan dengan kehidupan kayak begitu? Yang jelas-jelas saja lah, oke? Ya, Anda mesti mengerti cara kerjanya sistem komputasi. Yang namanya PC baru itu, kalau dia masih pakai hadis yang belum pernah dipakai, itu ya memang nggak ada isinya. Supaya ada isinya disambungin dengan data lama. Nah, ketika Anda lihat kembali, nah otak Anda tuh kayak hadis baru itu. Supaya itu ada isinya, ada sangkutannya dengan masa lalu. Disambungin dengan data yang ada di namanya tulang sulbi, tulang ekor, dan di beberapa titik lainnya. Nanti baru dia masuk ke otak itu, baru nanti ketemu itu bahwa Anda sebetulnya punya masa lalu, punya past life, nggak nol-nol amat gitu loh ya. Nah, supaya Anda bisa menginstal data lama itu kembali ke pikiran kita, yaitu pakai keheningan. Cuma jangan salah, kalau Anda yang di download itu nanti segala luka batin, segala patah hati dan masalah, tambah ruwet hidup Anda. Makanya dinolin aja supaya Anda bisa pilih selektif gitu loh ya. Kebayangkan ya, patah hatinya 3.000 tahun yang lalu rasanya sekarang repot ya. Nggak bisa, Anda itu nggak bisa hening kalau ngoyo. Emangnya ini macul apa ya? Beda. Hening itu rileks. Tekun tetapi tanpa ambisi. Tekun dalam rileks, bukan tekun dengan ngoyo. Santai.